Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali bertemu bersama saya di sini bersama Aisip Fida Inolta, pendamping PKH Kabupaten 50 Kota. Nah, kali ini kita masih berada pada modul pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesejahteraan Sosial. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, dalam hal ini kita juga akan membahas 3 indikator saja. Pertama, mengenai pentingnya jamban sehat. Kedua, menjelaskan kriteria jamban sehat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam memiliki dan memanfaatkan. Dalam video kali ini, kita tidak menggunakan metode ceramah, tetapi yang kita gunakan metodenya adalah metode diskusi, di mana di sini fasilitator ataupun pendamping PKH berdiskusi dengan masyarakat, khususnya KPM penerima bantuan program Keluarga Harapan. Selamat menyaksikan cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu-ibu. Dalam penyampaian materi kali ini, pendamping PKH ataupun fasilitator menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh KPM PKH. Nah, hari ini kita Terkadang menggunakan bahasa Indonesia, terkadang menggunakan bahasa daerahnya sendiri, dengan tujuan pendamping bisa memberikan materi dengan mudah dan mudah diserap pula oleh KPM ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, di jamban itu adalah tempat pembuangan kotor, di mana tiap hari kita membuang kotoran di sana. Ada berbagai macam jamban. Ada jamban jongkok, ada jamban yang Pada pembahasan kali ini, pendamping dan peserta P2K2 membahas tentang mendukung pemanfaatan jamban sehat, di mana di sini peserta diharapkan dapat menjelaskan pentingnya jamban sehat, dapat menjelaskan kriteria jamban sehat, dapat mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam memiliki dan memanfaatkan jamban sehat. Air, yang penting di dalamnya ada air bersih, kemudian lantainya miring supaya airnya mengalir. Ketika kita siram, airnya mengalir. Kemudian yang paling penting itu adalah tempat pembuangan tinjanya tertutup pakai septic tank. Boleh nggak ibu-ibu pembuangannya ke kolam? Oh, nggak boleh. Jadi sekalipun di rumah ibu-ibu udah punya WC yang permanen atau WC yang jongkok atau WC yang duduk itu, tapi pembuangannya tetap ke kolam, itu belum kita kategorikan sebagai jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu jamban yang memiliki tempat pembuangannya pakai septic tank atau tertutup, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kenapa demikian? Karena kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, itu makanya pentingnya jamban sehat, demi menjaga lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Metode yang kita gunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode diskusi. Ibu yang buang airnya di kolam. Ada nggak ibu-ibu yang buang airnya di sungai, di kali, ya kan? Kemudian tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjaga penularan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti penyakit diare, penyakit kolera, disentri, tifus, cacingan, dan penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan segala macam. Nah, itulah mengapa kita harus memiliki jamban yang sehat. Nah, manfaat jamban yang sehat ini, satu, lingkungan lebih bersih. Benar nggak, Bu? Benar. Keduanya, bau berkurang. Ya iyalah, kita buang air di WC, kemudian tinja kita dibuang ke dalam tempat tertutup yang ada septic tanknya, otomatis tidak ada lagi bau-bau yang tidak sedap di sekeliling kita. Kemudian kesehatan meningkat, ya kan? Kemudian tidak perlu ke ladang. Pendamping mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat dan mudah supaya peserta ataupun KPM bisa menjawab apa
yang diharapkan oleh pendamping. Dengan adanya jamban yang sehat, yang tertutup, yang memiliki septic tank, satu, lingkungan kita menjadi lebih bersih, dua, bau-bau yang tidak sedap menjadi berkurang, kemudian kesehatan kita meningkat, kemudian tidak perlu lagi ke ladang pada malam hari karena sudah ada di samping rumah, ya, bahkan sudah ada di dalam rumah. Kemudian memutus penyebaran. Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Apakah ibu-ibu setiap pagi sebelum buang air atau setelah buang air jambannya dibersihkan nggak? Oh, lai. Satu, di dalam jamban tidak ada kotoran terlihat. Ada nggak? Ada nggak ibu-ibu setelah buang air besar terus tinjanya dibiarin aja gitu? Enggak ya, beriur gitu maksudnya. Patungan, umpama keluarga ibu Ranti, kemudian keluarga ibu si Emon, keluarga ibu Neti, nggak bisa bikin jamban sendiri tuh. Nah kebetulan rumahnya berdekatan, ya udah patungin aja, patungan, terus bikin jamban satu. Nah, juga bisa seperti itu. Nah, usahakan membuang kotoran anak tadi ke jambannya. Besok-besok ini kan ada nih anak kecil di sini. Nah, besok-besok buang air besarnya di jamban lagi. WC punya kan, jadi besok-besok kita buang air besarnya di jamban lagi di WC, ya, Nada. Jangan buang air besar lagi di laman, oke? Atau di ladang, atau di kebun, atau di kolam. Nah, buang airnya besok di mana? Di WC, di jamban, ya, di jamban yang sehat. Nah, ibu-ibu, jamban-jamban yang ibu miliki seperti jamban di kolam itu sehat nggak? Enggak. Kemudian jamban yang ibu bikin di dalam kebun tanpa memiliki dinding itu sehat nggak? Tidak. Jadi jamban yang sehat itu jamban yang memiliki dinding, memiliki air bersih, kemudian pembuangannya. Dalam metode diskusi kali ini, pendamping mencoba menggali pengetahuan ibu-ibu mengenai jamban atau WC, mengenai kebersihan lingkungan, mengenai kebersihan diri yang berhubungan dengan jamban. Boleh diceritakan? Ayo kita ceritakan. Salah satu dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini adalah KPM yang belum memiliki jamban sehat. Ada kendala biaya berarti ya, di biaya. Kemudian KPM ini menyampaikan kendala di dalam memiliki jamban sehat karena KPM tidak memiliki dana dan biaya untuk membuat jamban sehat. Tapi alhamdulillahnya KPM yang belum memiliki ini dia sudah memiliki bahan untuk membuat jamban sehat namun belum mencukupi. Biasa buang air besarnya di kebun, ya kan? Nah, ibu-ibu mungkin caranya ya, cara apa ya? Mindset ya, cara berpikir kita lagi dirubah. Padahal jamban sehatnya udah ada. Jadi karena selama ini udah terbiasanya buang air besar di kebun, ya kan, di ladang, tetap buang air besarnya di ladang. Padahal jamban sehat udah ada. Nah, jangan seperti itu ya Bu ya, karena kita dari hari ke hari seharusnya ada peningkatan pengetahuan, peningkatan pengalaman kita, berbagi pengalaman sesama KPM. Mudah-mudahan ke depan kesehatan kita, kesehatan lingkungan kita. Demikianlah cuplikan video singkat kita pada kesempatan kali ini mengenai pemanfaatan jamban ya. Mari sama-sama kita cegah stunting. Ayo jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita dengan cara membuat dan memanfaatkan jamban yang sehat. Saya Aisip Prenota, undur diri dari harapan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video